Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal ummati bitamami ihsanihi wa 'ada 'alaiha bifadlihi wa imtinanihi wa ja'ala shahra ramadana alladzi tastaqbiluna makhsusan bi'amimi ghufranihi. Ahmaduhu 'ala ma khassana bihi fihi minas siyami wal qiyam وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام وأشهد أنه الذي لا تحيط به العقول والأذهان وأن محمدا أفضل خلقه وبريته المقدم على الأنبياء ببقاء معجزته وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان في هديه وشريعته. أما بعد أيها المؤمنون, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini di penghujung bulan Sya'ban, menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, mari kita manfaatkan untuk menambah ilmu agama kita. Mari kita manfaatkan untuk menyuburkan keimanan kita, menambah perbekalan di kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang saat ini masih senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan taufik kepada kita untuk tetap dalam keimanan dan keislaman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, waktu, umur, kesehatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang banyak dinantikan oleh hamba-hambanya yang beriman, bulan yang memiliki banyak keistimewaan seperti malam Lailatul Qadr, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan di dalam bulan Ramadan yang kita diwajibkan untuk berpuasa, puasa itu sendiri memiliki banyak adab yang harus dipelihara sebagai penyempurna. Dan adab di dalam berpuasa ada 2. Adab-adab yang wajib yang harus diperhatikan dan dijaga oleh orang yang berpuasa, dan ada adab-adab yang sunnah yang selayaknya dikerjakan. Dan di dalam melakukan ibadah puasa di siang harinya di bulan Ramadan, maka di malam harinya ada ibadah lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu ibadah qiyam. Sehingga seorang muslim menggabungkan antara 2 ibadah, menggabungkan antara puasa dan Al-Quran. Yang keduanya, sebagaimana yang disebut dalam hadis, keduanya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang yang memelihara keduanya. Tentu juga di dalam berinteraksi dengan Al-Quran melalui qiyamul lail, melalui salat malam tarawihnya,
Ya, kita berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian di luar salatnya kita juga membacanya. Ya, tentu juga ada adab-adab yang harus dipelihara. Ini tidak lain agar ibadah tersebut dapat kita jalankan dengan maksimal. Ya, ibadah yang sungguh-sungguh kita lakukan, ya, yang kita usahakan dengan sebaik-baiknya, itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memiliki kedudukan yang istimewa di bulan Ramadan. Erat kaitannya antara Al-Quran dan bulan Ramadan. Sebelum kita membahas apa saja adab-adab yang harus kita pelihara ketika membaca Al-Quran, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi, keterkaitan yang erat antara ia dengan bulan Ramadan, di mana Al-Quran adalah kitabullah azza wa jal, ya, kitab suci yang diturunkan di bulan Ramadan. Dan oleh karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan dinamakan dengan bulan Quran, ya, bulan puasa, bulan Al-Quran, ya, dinamakan dengan bulan puasa dan bulan Al-Quran. Apa yang menjadi sebab penyebutan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran? Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan atau beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Ini menjadi dalil sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Al-Quran itu turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh barakah, ya, dan itu terdapat di bulan Ramadan, ya. Dan perkataan sahabat Ibnu Abbas itu juga didukung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr, ya, ayat yang pertama, dan surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Jadi di antara alasan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yaitu dibuktikannya dengan bacaan ayat Al-Quran yang begitu banyak dibaca, baik itu di salat malam di bulan Ramadan maupun di luar salat malam, ya. Tidak sebanding dengan bulan-bulan lainnya, ya. Nabi SAW itu pernah salat bersama sahabat Hudzaifah di malam Ramadan. Apa yang beliau baca? Surat Al-Baqarah, ya, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran. Jika ada ayat yang berisi ancaman neraka, maka beliau berhenti dan meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Begitu pula sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami salat tarawih. Jadi dulu imam salat itu membaca 200 ayat dalam satu rakaatnya. Sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat karena saking lamanya berdiri. Kalau mungkin sekarang nggak bertahan lama,
mungkin sudah pergi. Ya. Jadi yang justru digemari adalah kalau yang dibaca qul huwa aja ya. Ya, atau inna ata'ina saja diulang-ulang. Ya, ya. Tidak ada salahnya, tetapi apa? Ya, itu akan kehilangan kesempatan yang baik. Karena dalam salat ya tentu ada ketenangan, kekhusyuan tersendiri, apalagi untuk menyimak bacaan Al-Qur'an. Ya. Jadi menggabungkan antara bacaan Al-Qur'an dengan ya berdiri salat, ya. Jadi dulu imam salat tersebut ya Ubay bin Ka'ab atau Tamim Ad-Dari membaca dalam setiap rakaatnya 200 ayat. Ya, sampai-sampai ada tadi ya jamaah yang berpegang tongkat saking lamanya berdiri. Dan salat pun ya selesai dikerjakan menjelang fajar. Di masa tabi'in ya yang terjadi kalau tadi di masa sahabat, di masa tabi'in ya Al-Baqarah dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jadi dalam 8 rakaat mengkhatamkan surat Al-Baqarah. Jadi kalau dibaca dalam 12 rakaat maka berarti salatnya akhirnya apa? Diperingan. Jadi tidak setiap rakaat ya, satu Al-Baqarah, tapi apa? Dibagi menjadi 12 rakaat. Diperingan. Ini disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa ya Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Qur'an? Ya, kenapa sampai disebut bulan Ramadan itu bulan Quran? Dan ini juga sebagaimana yang kita saksikan dari kebiasaan para ulama. Ya, kalau dari zaman sahabat tabi'in, ya, dari zaman Rasulullah SAW, sahabat tabi'in, ya, dan para ulama kita. Yang kita saksikan dari para ulama kita itu mereka memiliki kebiasaan yang sangat akrab dengan Al-Quran. Ya, mulai dari yang akrab membacanya, ya, rajin membacanya, menghatamkannya, bahkan merenungkan isi kandungannya, ya. Dan bahkan ini ya tentu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling gemar memberi. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Semangat beliau ini dalam memberi ya, dalam berderma itu lebih membara lagi. Lebih derma lagi. Lebih gemar lagi di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril. Ya, tatkala Jibril menemui beliau. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya di bulan Ramadan. Dari hadis ini juga nanti dapat ya ada kesimpulan dari ulama bahwa ya yang terbaik ya bagusnya itu Al-Qur'an itu dibaca di malam hari. Ya, karena hati ya hati dan lisan kita itu lebih pas ya. Berbeda ketika dibaca di siang hari, apalagi di tengah kesibukan kita ya, konsentrasi kita ya tidak seperti halnya di malam hari. Jadi malaikat Jibril menemui Nabi SAW di setiap malamnya di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Ya. Jadi apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Rasulullah SAW adalah mudarasah. Ya. Bertemu, berjumpa untuk apa? Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya,
adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, ya, sebagaimana angin yang berhembus. Jadi ini masih menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, di dalam Lataiful Ma'arifnya mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan, berkumpul untuk mempelajarinya, ya, jadi hafalan Al-Quran pun kata beliau bisa disetorkan kepada orang yang lebih hafal darinya, ya. Dalil hadis ini juga menunjukkan dianjurkannya untuk banyak melakukan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, khususnya di malam harinya. Jadi yang paling bagus Al-Quran itu disetorkan pada malam hari, ya, karena saat itu, ya, telah lepas dari kesibukan, ya. Begitu pula tadi hati dan lisan ini di malam hari itu lebih bersemangat untuk merenungkannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, ya, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya di waktu malam itu adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 6. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai seorang muslim ketika membaca Al-Quran, ya, kita harus mengenali terlebih dahulu Al-Quran itu apa, ya. Al-Quran yang kita baca ini apa, ya, kalamullah, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan perasaan di dalam diri kita bahwa yang sedang kita baca ini bukan kitab biasa, tapi ini berisi kalamullah, ya, yang dengannya seorang hamba bermunajat kepadanya, ya. Ini adalah risalah, pesan yang sebelum ditujukan kepada orang lain, ini ditujukan kepada kita. Setiap ayat yang kita baca itu pesannya disampaikan kepada kita yang membaca terlebih dahulu, ya. Kita hadirkan perasaan semacam itu sehingga, ya, ada pengaruh positif dalam diri kita, ya. Ketika kita membaca, ada usaha untuk memahami apa yang kita baca, sehingga akan membuahkan hasil, ya, amalan yang sesuai dengan yang diharapkan, dimau oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini merupakan adab yang pertama sebenarnya. Jadi setelah kita mengikhlaskan niat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena ini adalah kalamullah, kitabullah ya azza wa jalla, maka yang paling pertama dan yang paling utama, ya, adab yang harus kita miliki adalah ikhlasun niyyah. Jadi karena ini ibadah, sebagaimana yang kita kenali Al-Quran itu kalamullah, ya, Al-Quran itu muta'abbadun bitilawatih, membacanya itu merupakan ibadah, dan ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah kalau seorang yang melakukannya tidak ikhlas, ya. Selain itu juga harus ada unsur mutaba'ah di dalam bacanya pun, ya, sesuai dengan tuntunan. Yang pertama ikhlas karena Allah, itu agar kita diberikan taufik. Jadi rahasia seseorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih membuat seseorang, jadikan seseorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengkhatamkannya, sehingga dia bisa membacanya dengan menghadirkan hati dan perasaannya, ya. Itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin seorang dapat melakukan hal itu. Maka untuk bisa konsisten, ya, istiqamah di dalam membacanya,
berinteraksi, membersamai Al-Quran di setiap waktunya, tidak hanya di bulan Ramadan saja, nanti di luar bulan Ramadan juga sama. Ya, itu tidak lain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kuncinya dalam keikhlasan. Ketika seorang itu semakin ikhlas, ya, semakin kuat keikhlasannya, ya, semakin besar ya keikhlasannya, ya, semakin murni keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, ya. Sirrut taufiq wan najah. Ikhlas itu ibaratnya rahasia ya kesuksesan, ya, keberhasilan ya seorang dalam istiqamah, ya. Sebagaimana juga di dalam amal-amal yang lainnya. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hal tersebut adalah hal yang paling membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Apalagi ada larangan, ya, ketika kita membaca Al-Quran tujuannya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah ikhlas juga harus dibarengi dengan mutaba'ah, jadi membacanya juga sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tadi Al-Quran sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, kalamullah azza wa jal, ya, kita ini bukan makhluk, ya. Al-Quran ini bukan apa? Makhluk, sebagaimana yang diyakini oleh Mu'tazilah, ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian apa? Muta'abbadun bitilawati, ya. Kemudian juga Al-Quran adalah mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan seterusnya. Diawali dari surah Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas, ya. Seperti yang sering kita sampaikan di kajian-kajian kita. Jadi seorang mukmin meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Jadi huruf dan maknanya itu bukanlah makhluk, ya. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah sebenar-benarnya perkataan, sebaik-baik dan sebenar-benarnya perkataan. Di dalam Al-Quran tidak ada kedustaan. Barang siapa seseorang itu berkata berdasarkan Al-Quran, maka perkataannya pasti benar. Dan barang siapa menghukuminya dengan Al-Quran, maka hukumnya pun adil. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, jadi menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, ya, maka Al-Quran akan menuntun ia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang membelakanginya, acuh terhadapnya, tidak memiliki perhatian terhadap Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menyeretnya ke dalam neraka. Oleh karena itu, ya, ini adab yang harus kita miliki, adanya keyakinan, keikhlasan dalamnya. Seorang muslim yang baik, ya, selalu beradab terhadap Al-Quran dengan adab-adab yang utama dia. Tadi, ya, yang pertama berarti harus ada keimanan, ya, kepada Al-Quran. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ini akan membuat seseorang itu siap, ya, ketika membaca Al-Quran dengan keimanan berbeda dengan hanya sekedar membacanya saja, membaca asal membaca, bukan hanya sekedar rutinitas, ya. Membaca Al-Quran beda membaca dengan kitab-kitab lainnya atau dengan, ya, bacaan lainnya. Maka kalau kita sudah ada persiapan tadi, ya, jadi adabnya mengikhlaskan niat tadi, ini kaitannya dengan iman kita kepada Al-Quran. Kemudian, ya, tentu, ya, adab-adab yang secara umum kita ketahui seperti bersuci, ya. Kemudian sebelum membaca Al-Quran, baca ta'awudz, ya, itu juga adab, ya. Kemudian memilih tempat, waktu yang pas, gitu, ya. Ini insya Allah kita, ya, sering mendengarnya.
ya. Kemudian meletakkan mushaf ya di tempat yang layak. Ini juga ya merupakan adab. Tidak meletakkannya di sembarangan. Ini adab-adab yang mungkin dari kecil kita sudah diajarkan ya. Namun ya di sini kami menyampaikan adab-adab yang sangat mendasar. Yang pertama tadi terkait dengan keimanan, kemudian yang kedua ketika kita membacanya tilawah Al-Qur'an ini, maka adabnya adalah kita membacanya sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak tergesa-gesa. Jadi membacanya ya dinikmati gitu ya, dibaca dengan tartil. Jadi tartil ini merupakan adab. Ya, kita sudah membaca ta'awudz nih sebelum membaca Al-Quran. Ya, itu adab. Ya, kita sudah mengkondisikan diri kita, badan kita, tempat yang kita gunakan suci dari hadas. Ya, itu adab. Ya, kita disunahkan untuk melakukan itu semua. Nah, namun ketika membaca Al-Quran ini juga ya adabnya adalah membacanya dengan tartil. Karena tadi sekali lagi ini ibadah. Ya, Al-Quran itu muta'abbadun bitilawatih. Membacanya itu ibadah, merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Ya, yang dengannya seseorang itu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, membaca Al-Quran yang perlu kita catat adalah a'zam wasilah, sarana yang utama, sarana yang besar dalam rangka mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Jadi seorang hamba ketika ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendekatkan diri dengan ketaatan-ketaatan, menjauhi larangan. Nah, di antara bentuk ketaatan itu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Bahkan ya, dengan membaca Al-Qur'an seseorang itu mendapatkan wasilah, ya, sarana yang utama, yang agung untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah yang agung. Ya, dan banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang sahih yang menunjukkan hal itu. Namun ya sangat disayangkan kalau kita dalam ibadah ini lalai. Entah itu karena kita disibukkan dengan urusan dunia atau dicapekkan dengan aktivitas kita, sehingga ketika membaca Al-Quran ya tidak ada perhatian, semangat untuk membacanya bagaimana Rasulullah SAW itu membaca. Bagaimana salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'in itu membaca Al-Quran. Makanya tadi di awal ya kami sampaikan ya, Al-Quran ini adalah risalatullah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mendapatkan semacam pesan ya, surat atau apa dari keluarganya yang tinggal jauh dari kekasihnya ya, atau bahkan dari saudaranya, kawannya gitu. Ya, kalau kita dapat pesan dari namanya pesan WA gitu saja. Ini orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati. Ya, mungkin saat kajian saja kita sempatin untuk apa? Membuka. Bahkan ketika sholat pun kita jadi apa? Wah, ini jangan-jangan pesan penting ini gitu ya. Nah, Al-Quran itu risalatullah ilal abd ya, ilal abid, kepada. Nah, kalau pesan itu datangnya dari makhluk saja ya, kita berusaha bahkan bersegera untuk membukanya karena ingin mengetahui isinya kan ya. Bagaimana bisa seorang muslim itu tidak tergerak hatinya untuk membaca surat-surat Al-Quran yang datang dari penciptanya? Padahal sekali lagi surat-surat Al-Quran itu semata-mata untuk kebaikan dirinya. Sebagian orang membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa atau dengan cara yang cepat sekali, seolah-olah sedang diburu musuh gitu ya. Padahal Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar membaca Al-Quran itu dengan tartil, artinya perlahan-lahan. Ya, ini yang mendasar ya di dalam adab membaca Al-Quran. Kita membacanya dengan tartil.
Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan, ya. Surat Al-Muzammil ayat 4. Ya. Walaupun nanti di bulan Ramadan, ya tentunya kita ya akan mendapati ya athar, ya riwayat yang menunjukkan ya kalangan para salaf, ya, yang menunjukkan interaksi mereka ya terhadap Al-Qur'an yang begitu luar biasa. Ya. Ada yang sampai mengkhatamkannya ya di salat malamnya. Ya. Nah, kalau demikian gimana? Jadi kalau kebiasaan para sahabat itu kan mengkhatamkan Al-Qur'an itu di setiap pekannya. Jadi setiap pekan khatam. Ya. Itu kebiasaan para sahabat. Nah, ketika datang bulan Ramadan, ya, itu lebih semangat lagi dalam mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya. Ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an di dalam salatnya. Ini belum di luar salatnya. Ya. Nah, hal semacam ini ya perlu kita sikapi dengan benar. Ya. Yang pertama, apa yang dilakukan salaf? Ya, salah seorang salaf, ya. Ketika mengkhatamkan ya Al-Qur'an di dalam salatnya, itu tidak dilakukan setiap harinya. Ya. Ketika salah seorang di antara salaf melakukan itu, ya, seperti kalangan para sahabat Nabi, ada Utsman bin Affan radhiyallahu an yang mengkhatamkan ya Al-Qur'an ketika bulan Ramadan di dalam salatnya. Maka tentu sikap kita ya tidak kemudian ya tergesa-gesa untuk menyalahkan perbuatan beliau radhiyallahu anhu atau Imam Syafi'i, ya, atau ulama-ulama kita, ya. Itu tidak dilakukan di setiap waktunya, ya. Karena memang di ya waktu-waktu tertentu, ya, waktu fadilah misalnya, ada waktu dan tempat yang memiliki keutamaan, ya. Kita di situ ingin mengumpulkan, ingin mendulang banyak pahala. Sehingga ya ketika seorang salaf yang di bulan Ramadan ya mengkhatamkan Al-Qur'an ya dalam salatnya, artinya ya kurang dari 1 hari, kurang dari 3 hari, bahkan kurang dari 1 hari, ya. Itu sikap kita ya tidak tergesa-gesa untuk menyalahkan, apalagi mengatakan bahwa wah ini menyelisihi ya larangan Nabi SAW. Memang Nabi SAW ya menganjurkan kepada kita dalam mengkhatamkan Al-Qur'an itu tidak kurang dari 3 hari. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini tidak dilakukan di setiap harinya, namun ya di waktu dan tempat fadilah saja, ya. Tempat yang memiliki fadilah atau waktu yang terdapat di dalamnya fadilah, keutamaan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ketika kita membaca dengan cepat, artinya orientasi kita lebih kepada kuantitasnya, karena kita ada di waktu yang memiliki keutamaan. Atau mungkin ketika di tempat seperti di Makkah, ya, yang ada keutamaan di dalamnya, maka kita memperbanyak ya bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita, ya, dalam rangka memperbanyak kuantitasnya. Itu tidak ada salahnya. Namun tetap ya tartil itu harus tetap dijaga. Karena itu adalah perintah Rasulullah perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW sendiri mendorong umatnya untuk giat membaca Al-Qur'an, ya. Dan Rasulullah menerangkan, menjelaskan betapa besar pahala membaca Al-Qur'an. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha.
Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dengannya, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan, akan dibalas 10 kali lipatnya pahalanya. Ya, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya. Baik. Jadi ketika seseorang itu masuk di bulan Ramadan, ya, dia membaca Al-Quran, adabnya dia harus membacanya dengan tartil. Jangan sampai karena ingin tergesa-gesa memperbanyak bacaannya, hilang tartilnya, ya, tergesa-gesa sehingga apa, hurufnya atau bahkan harakatnya ketukar, hurufnya terbalik-balik, ya. Kalau seseorang itu ya mungkin belum sampai pada taraf seperti salafun saleh gitu ya, dari sisi bacaannya, dari sisi hafalannya, dari sisi pemahamannya, maka dia membaca sesuai dengan kemampuannya, ya. Yang penting itu kan apa, istiqomahnya, atau minimal yang mungkin baru bisa membaca minimal khatam, ya, sekali saja gitu dalam bulan puasa ini, ya. Jadi sehingga lebih bisa membuat seseorang itu berkesan dari bacaan Al-Qur'annya. Nanti seiring dengan perjalanan waktu seorang itu belajar, maka akhirnya dia bisa menghatamkan 2-3 kali dan seterusnya. Memang hendaknya kita latihnya itu 6 bulan, ya. Sebagaimana seseorang itu berdoa, ya, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, ya, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, tidak hanya berdoa tapi mempersiapkan latihan puasanya, latihan qiyamul lailnya, dan latihan membaca Al-Qur'annya. Jadi sebenarnya di bulan Sya'ban, ya, 1 bulan terakhir ini adalah bulan pemanasan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, ini sudah tinggal kita memanen. Karena bulan Al-Qur'an di saat itu kita harusnya sudah bisa memanen, walaupun tidak ada kata terlambat untuk terus belajar. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adab yang harus kita pelihara, ya. Kemudian juga di antara adab lainnya, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, hendaknya kita membacanya dengan tadabbur, memperhatikan, menghayati kandungan Al-Qur'an yang di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, ketika salat malam membaca Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, ya, bersama Hudzaifah, itu ketika melewati ayat yang berisi ancaman, berhenti, ya, untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancaman neraka. Ini menunjukkan akan, ya, tadabbur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallam menghayati, ya, isi kandungan Al-Qur'an yang dibaca. Dan tadabbur ini adalah hikmah diturunkannya Al-Qur'an, ya. Jadi diturunkannya Al-Qur'an ini hikmahnya apa? Untuk ditadabburi, untuk dihayati makna-maknanya, diperhatikan ayat-ayatnya, ya, disimpulkan ilmunya, direnungi rahasianya. Dalilnya apa? Surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab ini adalah sebuah kitab yang penuh dengan berkah, ya. Anzalnahu ilaika mubarak, ya, kami turunkan kepadamu, ya, kitab yang penuh barakah, ya, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka itu memperhatikan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang mempunyai akal, ya, fikiran, itu mendapatkan pelajaran. Ini jelas ayatnya. Jadi jangan sampai membaca Al-Qur'an, ya, tidak tartil, tidak tadabbur, ya. Oleh karena itu, ya, tentu seorang, ya, muslim, ya, yang mengaku, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mencintai Al-Qur'an, ya, hendaknya meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca Al-Qur'an.
ya, tidak menuruti hawa nafsunya semata. Ya. Ya, di salah satu sisi memang kita harus ya memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan yang beberapa hari saja. Mungkin tidak berapa bulan ya, beberapa hari saja, 30 hari atau 29 hari. Ya. Di kesempatan yang terbatas, kita ingin memperbanyak ya pahala. Ya. Namun di sisi lain juga kita harus memperhatikan hak Al-Qur'an yang harus kita tunaikan. Ya. Kan di sisi lain kita ingin memanfaatkan kesempatan yang ada ya untuk banyak mendulang pahala kan. Ya. Kita ingin banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak baca Al-Qur'annya. Ya. Nah, pada bab membaca Al-Qur'an ini kita ingin memperbanyak ayat yang kita baca. Tapi di sisi lain kita juga harus ingat bahwa adab termasuk di antara adab penting dalam membaca Al-Qur'an, kita membacanya dengan tartil, membacanya dengan tadabbur. Ya. Jadi makanya ya kalau kita ini nggak bisa membandingkan ya kita dengan para sahabat ya. Kalau ada salah seorang sahabat yang mengkhatam Al-Qur'an dalam sholatnya, ya mungkin kita masih butuh banyak latihan untuk bisa seperti mereka. Ya, masih banyak yang harus kita pantaskan diri kita untuk seperti mereka. Maka kita banyak berhusnudzan ya kepada mereka. Baik. Kemudian ada berikutnya ya. Terhadap Al-Qur'an ya harus ada ittiba. Kalau kita ingin membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sarana untuk meraih rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Al-Qur'an. Ya. Maka harus ada sikap di dalam diri kita ya, ittiba, ya, mengikuti. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ya. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Qur'an itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati. Ya. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. Jadi kalau kita ada semangat untuk mengikuti Al-Qur'an, dan ini juga adab yang harus kita miliki, maka insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala pun akan merahmati kita, menyayangi kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan yang besar bagi orang-orang yang mengikuti kitabullah. Ya. Di dalam ayat yang lain di surat Taha ayat 123 Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa ya mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebaliknya Allah mengancam ya bagi orang yang berpaling dari kitabnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya, akan membangkitkannya ya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau membangkitkan, menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, namun kau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan.
Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-Nya. Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ini ayat yang patut untuk menjadi renungan kita, agar jangan sampai ayat yang kita baca justru kita menyelisihi isinya. Harus ada ittiba. Ini merupakan juga adab yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Harus ada niatan di dalam dirinya, apa yang dibaca itu diikuti perintahnya, petunjuknya, dihindari larangannya, sehingga benar-benar itu akan menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah demikian, kita sudah mengimani Al-Quran dengan benar. Kalau kita sudah membacanya dengan tartil, disertai dengan penghayatan, tadabbur, kemudian kita berusaha untuk mengikuti sesuai dengan kemampuan kita apa yang menjadi petunjuk Al-Quran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, anjuran-anjuran Nabi SAW ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian juga kita berhukum dengan Al-Quran, kemudian meyakini bahwa Al-Quran adalah satu-satunya pedoman. Maka baru kita akan benar-benar dinyatakan beradab terhadap Al-Quran. Karena memang demikianlah adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Di samping di dalam membacanya, khususnya nanti di bulan Ramadan, ada adab-adab yang harus kita pelihara sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap kitab yang paling suci, Kitabullah Azza wa Jal, yang harus kita hormati, kita agungkan, kita muliakan, mulai dari persiapan diri kita, jasad kita, menjaga kesucian kita dari hadas, kemudian memilih waktu dan tempat yang pas, kemudian apalagi memulainya dengan ta'awudz, apalagi yang apa yang sering kita dengar, adab-adab yang sering kita dengar dalam baca Al-Quran, meletakkan mushafnya di tempat yang layak, kemudian apalagi jamaah disunahkan menghadap ke kiblat, terus bersuci, betul, dan lain sebagainya, begitu ya. Itu semuanya memang harus dilakukan. Itu semuanya sebagai bentuk penghormatan kita terhadap Kitabullah Azza wa Jal. Namun jangan lupa apa yang telah kami sampaikan barusan, bahwa kesiapan diri kita, keimanan kita itu yang akan membuat kita semakin merasakan, semakin berkesan di dalam membaca Al-Quran. Sehingga baca Al-Quran itu bukan hanya rutinitas belaka yang kita biasa di bulan Ramadan tadarusan gitu, sekedar itu saja, tidak. Jadi, Al-Quran itu dibaca, bukan Quran, bukan koran katanya gitu, Quran itu bukan koran dan bukan perkataan makhluk. Jadi di bulan Ramadan apalagi adab ini mesti diperhatikan, karena memang intensitas interaksi kita dengan Al-Quran itu sangat tinggi, dan tadi yang sering kita dengar, hendaknya membaca Al-Quran itu niatnya ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan ingin mencari dunia atau cari pujian atau ingin disebut sebagai qari dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, disunahkan baca Al-Quran itu dalam keadaan bersih, tidak hanya badannya, mulutnya bersih, bau mulutnya itu dibersihkan dengan siwak dan yang bahan semisalnya, menggosok gigi dengan dibersihkan. Kemudian apalagi disunahkan membaca Al-Quran
ya dalam keadaan suci tadi ya. Walaupun membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas itu ya dibolehkan ya. Itu berdasarkan kesepakatan para ulama ya. Ini ada catatan ya. Jadi terkait dengan masalah ini. Kemudian selanjutnya apa? Mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran ya. Tidak di sembarang tempat, apalagi tempat yang di situ apa? Dibuang kotoran ya. Atau mungkin di pasar gitu ya. Mengambil tempat yang pas, yang layak untuk Al-Quran itu dibaca ya, di tempat itu. Jadi para ulama sangat menganjurkan baca Al-Quran itu di masjid. Ini yang terbaik ya. Kalau tadi kan waktunya di malam hari gitu ya. Ya kalau tempatnya di mana? Yang terbaik di masjid ya, karena ada hadis yang terang ya, yang sharih ya, wa majtama'a qaumun ya, berkumpul ya, di salah satu rumah Allah ya, fi baitin min buyutillah ya, yatluna kitab Allah ya. Di hadis tersebut itu disebutkan di rumah Allah atau di tempat ya yang bersih, yang dimuliakan ya, atau di tempat mana saja yang layak ya. Itu tempat kemudian menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan ya. Ketika memungkinkan untuk menghadap kiblat, menghadap ke kiblat, karena itu adalah arah terbaik ya, di dalam beribadah ya, khususnya dalam baca Al-Quran ya. Duduknya dalam keadaan tenang ya, dengan penuh apa? Kebahagiaan, kekhusyuan. Kemudian memulai bacaannya dengan ta'awudz ya. Baca ta'awudz ini menurut jumhur adalah sunnah hukumnya. Ya. Lafaznya yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun boleh juga menggunakan lafaz lainnya, a'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitonirrajim, tidak mengapa. Ya. Kemudian berikutnya membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat Bara'ah ya, surat At-Taubah maksudnya. Dan ketika membaca dari pertengahan surat ya, itu kita bisa mencukupkan dengan ta'awudz tanda basmalah, atau boleh juga kita membaca basmalah karena hukumnya mukhayyar ya. Kita diberikan pilihan yang terbaik, kita melihat konteks ayatnya. Yang pertama kita baca ini berkaitan tentang apa ya. Kita boleh membaca basmalah ya, dan kita dianjurkan untuk membaca basmalah ketika ya, atau yang lebih utama kita membaca basmalah walaupun itu di tengah surat kalau ayatnya berisi tentang orang-orang yang beriman ya. Ayat itu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala atau kata ganti yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita jelaskan di kajian-kajian kita. Kemudian adab lainnya yang sering kita dengar mungkin ya, banyak ya, hendaknya kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan apa? Tadi ya, khusyuk, tadabbur ya, tenang, tidak tergesa-gesa. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian yang bisa kita sampaikan ya dari adab-adab ya kita terhadap Al-Qur'an ya, baik itu sebelum kita membacanya ya, kesiapan diri kita maupun pada saat kita membacanya. Dan adab-adab itu ya bisa kita atau ringkasan adab itu bisa kita telusuri, bisa kita rujuk ya, penjelasan Imam Nawawi dalam sebuah kitab yang namanya At-Tibyan ya, At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Jadi apa yang kami sebutkan tadi di akhir ini merupakan ya ringkasan dari penjelasan Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran ya, halaman 80 sampai 87 ya. Ya semoga bermanfaat ya, dan menjadikan ya bacaan Al-Quran kita ya itu mendatangkan barakah Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga kita semua diberikan taufik, kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya, kesabaran ya di dalam berinteraksi dengan kitabullah azza wa jal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya bacaan Al-Quran kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita ketahui maupun yang tidak. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.